Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbula Nisa Ulilmi dari Prodi Administrasi Bisnis dan dari kelompok 13 kelas F, Teori Organisasi dan Administrasi. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan tema tantangan dalam organisasi. Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, dicontohkan sebagai rangsangan untuk bekerja lebih giat, dan sebagainya. Tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Lalu berikutnya ada organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah yang terdiri dari beberapa orang yang membentuk kelompok dengan tujuan yang sama. Menurut ahli, yaitu Catherine Miller, di bukunya Miller 2014, organisasi merupakan sebuah wadah yang terdiri dari beberapa orang yang membentuk kelompok dengan tujuan yang sama. Sebuah organisasi tidak lepas dari tantangan-tantangan di dalam jalannya untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Dan tantangan dalam organisasi saat ini yang didapati dalam liputan berita dan di dalam buku Miller 2014 adalah Organizational Communication Approach and Process, diantaranya globalisasi, teori, teroris, dan perubahan iklim. Lalu tantangan dalam organisasi yang pertama, globalisasi atau yang menyebabkan terjadinya outsourcing. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya outsourcing, dalam arti lain para pebisnis memindahkan pusat manufaktur dan layanan ke negara-negara di mana tenaga kerja lebih murah. Di samping globalisasi itu telah menciptakan banyak perusahaan multinasional atau internasional di mana para karyawan dari suatu organisasi ditemukan di banyak negara dan juga perusahaan. Hal inilah yang menjadi sebuah tantangan baru yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, di mana saat ini organisasi perusahaan harus berlomba-lomba untuk menekan biaya produksi atau meminimalisir outcome dengan hasil yang banyak, akan tetapi menghasilkan pemasukan ke dalam perusahaan yang besar. Lalu selanjutnya ada teroris. Teroris atau perang antar individu yang menimbulkan ketakutan. Hal baru yang kita temui di era globalisasi yang merupakan hal yang tidak asing lagi, yakni teroris, di mana merupakan serangkaian strategi yang melibatkan penggunaan kekerasan yang tidak dapat diprediksi terhadap individu dan dengan demikian menimbulkan ketakutan dan kecurigaan yang terus berlanjut di antara sekelompok besar orang. Lalu yang berikutnya ada perubahan iklim, perubahan di dalam organisasi maupun seiring kebutuhan masyarakat. Perubahan iklim adalah sebuah isu dan harus ditanggulangi oleh pemerintah, pelaku usaha, dan perorangan. Namun sekarang para ilmuwan berpikir bahwa perubahan terbaru dalam iklim kita dapat dikaitkan dengan aktivitas individual dan organisasi. Perubahan iklim yang terjadi bukan hanya bagaimana kondisi alam, akan tetapi arti perubahan iklim yang disebutkan bisa lebih luas, seperti bagaimana keadaan pasar, wants or demand, dan juga bagaimana keadaan perusahaan itu sendiri demi menghadapi tantangan alam, kebutuhan pasar, serta bagaimana perusahaan bertanggung jawab serta melakukan hak-haknya yang alih-alih nantinya akan berdampak kepada kondisi perubahan iklim yang sesungguhnya. Ada beberapa tantangan dalam organisasi yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Yang pertama, perubahan lingkungan. Organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi operasi dan kinerjanya, seperti perubahan teknologi, persaingan, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi. Lalu yang kedua, terdapat keterbatasan sumber daya. Organisasi dapat dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan bahan baku yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilannya. Lalu yang ketiga ada kompleksitas bisnis. Organisasi dapat menghadapi kompleksitas bisnis yang meningkat, seperti pengembangan produk yang semakin kompleks, pertumbuhan pasar global, dan meningkatnya regulasi. Lalu yang keempat, terdapat tantangan teknologi. Organisasi harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dengan efektif untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi serta memperoleh keunggulan yang kompetitif. Lalu yang kelima, ada kepemimpinan yang buruk. Kepemimpinan yang buruk dapat mempengaruhi motivasi karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan yang buruk juga dapat menyebabkan ketidakharmonisan antar tim dan merusak hubungan dengan pelanggan
dan pihak eksternal lainnya. Lalu, untuk mengatasi tantangan dalam organisasi, beberapa langkah yang dapat diambil seperti meningkatkan adaptasi. Organisasi harus dapat mengikuti perubahan lingkungan secara cepat dan efektif. Perlu dilakukan evaluasi secara teratur terhadap strategi dan operasi organisasi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Lalu, mengelola sumber daya dengan efektif. Organisasi harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan efektif. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memaksimalkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Lalu, memperkuat kompetensi. Organisasi harus meningkatkan kompetensi karyawan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan karir yang tepat. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Lalu ada pengembangan inovasi. Organisasi harus dapat mengembangkan inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Hal ini dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan yang kompetitif. Meningkatkan kepemimpinan. Organisasi harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan efektif untuk memotivasi karyawan, memperkuat harmoni tim, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan pihak eksternal lainnya. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, organisasi dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kinerja dan keberhasilannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.